Halo teman-teman IT Borneo. Pada video kali ini kita akan buat aplikasi yang sederhana banget nih. Jadi ini kayak benar-benar buat teman-teman yang baru belajar Adobe Studio. Yaitu untuk membuat aplikasi dengan Kotlin gitu kan. Udah sederhana lah. Kita mau bikin aplikasi Happy Birthday gitu, Happy Birthday Card. Jadi aplikasi buat ucapin ulang tahun gitu. Jadi sederhana banget aplikasinya. Kita akan buat. Nah, yang pertama-tama silahkan buka Android Studio-nya. Baru kita akan buat create new project. Kita pakai yang empty activity. Pastikan di empty activity, kemudian di next, dan silahkan isi lokasi teman-teman mau nyimpan aplikasinya. Yang di save location, terus mungkin dari atas deh. Namanya birthday card. Kita pakai V21 minimumnya, kemudian language kita pakai Kotlin. Teman-teman bisa simpan sesuai teman-teman yang inginkan. Kalau misalnya mau dipindahin, saya ubah sedikit. Kemudian silahkan diklik finish untuk biar Android Studio ngebuat Gradle dan sebagainya. Aplikasinya kode di kodenya bakal seperti ini. Jadi yang pertama ada kode untuk Kotlin-nya, kemudian ada kode juga untuk bagian XML-nya. Jadi XML ini bagian dari kode yang di sini nantinya, yang di bagian main activity, layout yang akan tampil di dalam aplikasi. Jadi teman-teman bisa buka langsung ke activity main buat kita ngubah dalamnya. Nah, filenya ini, activity main ini, kalau misalnya teman-teman nggak buka langsung, bisa buka lewat res variable-nya, di layout. Nah, di layout ini akan ada activity main. Nah, activity main ini akan kita edit buat mengubah tampilannya. Di tutorial ini kita nggak nyampe into logic ataupun Kotlin-nya, tapi kita bakal main di XML-nya aja untuk membuat tampilannya menjadi birthday card. Kita buat model split. Sebelum itu teman-teman download dulu image dari website ini, Unsplash, jadi ini free. Teman-teman bisa pakai image yang lain juga. Image ini bakal sebagai backgroundnya, karena kita di sini pakai constraint gitu kan. Bebas sih. Teman-teman bisa pakai gambar yang mau teman-teman inginkan di internet. Saya udah download image-nya, jadi teman-teman bisa download juga, terus simpan di drivable-nya. Jadi caranya bisa langsung di drag and drop ke drivable, dan kita refactor. Pastikan juga namanya teman-teman bisa ubah dulu jadi huruf kecil semua. Kalau memang ada spasinya bisa diganti jadi underscore kayak gini. Lanjut di bagian konsolnya, yang kita bakal edit di bagian konsolnya. Pertama-tama mungkin kita hapus dulu yang ada semua. Pertama kita masuk langsung image-nya deh, kan nanti ada dua komponen nanti dalamnya. Kita masukin image dulu. Nah, untuk sementara kita masukin 100 dp dulu biar teman-teman lihat hasilnya dulu. 100 dp, kemudian kita tutup sebentar. Kemudian kita ngasihkan source-nya, gambarnya ada di mana, yaitu src atau source ke background. Nah, nanti gambarnya bakal muncul nih. Tampilannya tuh kayak ini kan ya, kecil banget tuh. Jadi biar kita bisa buat dia menuhin semua layar dengan cara manfaatin terus di constraint-nya. Jadi caranya adalah pertama itu teman-teman bisa constraint semuanya, yaitu dari sebelah kanan ke kanan dari view-nya, begitu juga yang bawah dan atas. Nah, karena dia masih kecil, width-nya kita jadikan dia 0 dp, 0 pixel. Nah, di sini bakal ada kayak putih gini kan, karena image-nya nggak sama gitu. Nah, kita bisa pakai scale type, yaitu center crop. Jadi dia akan motong sampai dia ambil bagian tengahnya. Karena size HP itu agak beda-beda tuh ya. Jadi
sebenarnya memang harus menyesuaikan dengan gambarnya sih, nyari gambar yang memang sesuai. Oke, kita lanjut. Kita nambahin sekarang tulisan nih. Jadi tulisannya happy birthday gitu kan. Nah, kalau ini adalah image view, komponennya adalah image view buat masukin image. Nah, beda kalau mau masukin teks. Kalau teks ya itu adalah text view. Nah, untuk width-nya kita bisa pakai 100 dp dulu, nanti kita ubah juga, yang penting bisa kelihatan dulu. Height-nya kita jadiin warp content. Baru ditutup, baru kita masukin teksnya. Happy birthday. Oke. Nah, karena width-nya itu 100 dp, makanya width-nya itu nggak menuin gitu, nggak sampai ke samping. Karena kita batasin dia di 100 dp gini. Nah, misalnya kita nggak batasin, ya itu jadiin dia 0 dp. 0 dp, nah dia bakal lurus. Bakal ya menyesuaikan sama lah kebutuhan teksnya. Nah, tampilannya kita maunya bukan di atas sini, tapi di bawah sini ya. Nah, caranya pakai concern-nya itu adalah dengan cara tarik concern ini. Oke, sedikit informasi. Sebenarnya teman-teman tarik kayak gini tuh. Langsung tarik sedikit kayak gini, tapi sangat nggak recommended karena yang berubah adalah layout editor yang di sini, absolute-nya. Jadi bakal berbeda setiap HP. Jadi nggak benar-benar recommended, dan sekarang juga kalau ini nggak concern berarti dia bakal naik atas sini atau pokoknya nggak berantakan gitu view-nya. Dan tiap HP bisa bakal beda-beda. Jadi cara terbaik adalah dengan nge-concern-nya dia bawahnya ke bawah karena kita maunya dari bawah, kemudian jangan lupa untuk ke kiri dan ke kanannya biar dia pas di tengah gitu. Nah, jadi teksnya kayak gini. Nah, sekarang kita polish sedikit ya. Tampilannya masih kayak kita masih butuh tampilannya yang lebih baik lagi. Pertama, kita ubah warnanya. Text color jadi black biar lebih kelihatan. Kemudian text size-nya kita kasih 28 sp. Oh, gedean. Kita mungkin kasih 22. Nah, kita mau dia ke tengah. Berarti kita bisa pakai gravity, kemudian center horizontal. Kemudian kita mau naikkan dia sedikit, bisa pakai margin bottom. Kita kasih dia 20 dp untuk margin bawahnya. Oke. Sederhana. Kemudian kita bisa coba sekarang running di emulator. Sama saya pakainya emulator. Kalau teman-teman pakainya device bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, di bagian ini saya percepat aja ya biar teman-teman langsung bisa lihat hasilnya. Oke, sekarang tampilannya udah seperti berikut. Ya, cukup sederhana sih. Jadi intinya cuma sederhana banget lah aplikasinya, dan mungkin bisa sebagai titik awal teman-teman buat memahamin di Android. Karena emang di Android ini ada banyak hal, dan ini ya emang sebagian kecil banget sih, tapi sederhana, tapi menurutku sudah bisa jadi sesuatu yang starting point gitu buat teman-teman. Dan namanya aplikasi, tidak ada aplikasi yang sempurna, dan aplikasinya tuh kita bisa kembangkan lagi. Misal kayak barnya dihilangkan, kemudian tulisannya mungkin mau dikasih di atas tengah, atau enggak warnanya mungkin mau disamain sama warna yang lain. Kemudian ada mungkin tanggalnya, ada nama temannya, ya kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan di dalam aplikasi ini. Oke, sampai sini aja videonya. Nantikan video-video selanjutnya dari IT Borneo, nanti bisa teman-teman lihat lagi untuk membuat aplikasinya yang lebih kompleks lagi. Dan di IT Borneo juga sudah ada aplikasi-aplikasi yang lumayan kompleks buat teman-teman ikutin. Ini cuma salah satu yang sederhana aja buat ya starting point gitu. Ucapin terima kasih.